Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Tiarasari. Saya adalah mahasiswa STS TEMBI jurusan Manajemen tahun angkatan 2021. Di sini saya akan mewawancarai seorang wirausaha UMKM. Boleh diperkenalkan, Bu? Perkenalkan, nama saya Santi Febrianti. Saya seorang wirausaha UMKM menengah ke bawah dan umur saya 23 tahun. Kalau boleh tahu, usahanya di bidang apa ya, Bu? Di bidang kuliner dengan nama Kedai Raisa Bilkis Sosis Bakaran Taiti. Oh, berarti di bidang kuliner ya, Bu? Iya. Kalau boleh tahu, dari kapan ya? Saya awal usaha dari awal-awal corona, kira-kira sekitar 2019-an lah. Awal-awal corona sebelum lebaran kalau nggak salah, begitu mau puasa. Kalau modalnya itu modal awalnya dari berapa ya? Apakah tinggi, sedang? Dengan modal seminim mungkin, yaitu 200.000. Berawal dari saya mengeluhkan kepada teman saya, yang saya bercurhat kepada teman saya gimana saya pusing dengan corona. Lalu teman saya itu pedagang, lalu dia menawarkan pakai nih alat-alat saya buat berjualan, hingga akhirnya saya membuka kedai sosis sama Thai tea. Kalau itu usaha sendiri atau kerjasama sama orang gitu? Kalau usaha milik sendiri, tapi lebih tepatnya ada campur tangan orang tua juga sih, karena kan di sini saya juga punya anak. Jadi kalau buat jualan sip-sipan gitu kalau sama orang tua. Oh, gantian gitu Iya. sama orang tuanya. Usahanya di daerah mana ya, Bu? Kalau saya buka usaha masih di sekitaran dekat rumah, cuma lebih tepatnya di pinggir jalan gitu ya, biar tempatnya tuh rame, strategis juga gitu. Jadi banyak orang yang lewat yang tadinya nggak mau beli jadi beli gitu. Rumahnya tuh di mana ya? Daerahnya gitu. Di sekitar desa Cimerang, di perdesaan gitu. Untuk harga yang ditawarkan di makanan dagangan Ibu itu kira-kira berapa ya? Ya kalau kita kan di kampung ya Bu, jadi kita lebih memilih harga-harga yang tepat gitu. Kalau di kampung kan kalau harga mahal pasti banyak yang pergi gitu ya. Makanya di sini saya berusaha menjual seminim mungkin, tapi tetap masih kita bisa mendapatkan keuntungan gitu. Dari satu cup saya biasanya menjual kalau yang kecil 3.000 dan kalau yang gede 5.000 gitu ya Bu. Terus kalau sosis saya ada yang jual 2.000 sama yang jual 5.000. Kan masih strategis banget ya dari harga segitu buat harga makanan yang kekinian. Omset perharinya kira-kira ngelebihin modal atau enggak ya? Kalau omset ya pastinya sangat melebihi banget ya. Kalau misalnya nggak ada lebih ya pasti saya juga gak akan terus berjualan gitu ya. Untuk nominalnya kira-kira berapa, nyampe ratusan ribu? Nyampe ratusan ribu sih, paling besar kita omset sehari pernah mendapatkan sampai 500.000 ya, 500.000 dalam waktu sehari, dan itu waktu ada gebiar vaksin di daerah kita. Alhamdulillahnya rame karena kan makanan yang kita jual cukup strategis ya, antri-antrian kan otomatis pada haus, pada lapar. Alhamdulillah. Kalau kendala kan apa sih kendalanya gitu jualan di zaman sekarang ini? Paling ya kalau jualan di kampung itu kendalanya banyak orang yang niru gitu. Kalau misalnya kan biasanya lihat kita nih jualan laku dikit aja, pasti banyak orang yang niru gitu ya. Itu paling kendalanya. Jadi tiap hari itu kita harus berpikir gitu bagaimana biar kita tuh tetap jadi dapat omset yang tinggi. Dari awalnya saya jualan sosis aja langsung ke Thai tea, langsung sampai sekarang saya kan udah merambat jadi ke gorengan gitu kalau pagi-pagi, sama jajanan anak-anak. Jadi saya tambah-tambahin lah dagangan biar banyak, makin hari makin tambah ada aja gitu yang baru, biar anak-anak yang lewat juga nggak bosen. Tambah kan kita jualan dekat sekolah SD gitu ya. Berarti tipsnya nih buat ada yang mau buka usaha harus lebih
ningkatin lagi penjualannya yang lagi rame sekarang apa nih biar Ya, dicari gitu. banyak nge-googling sih, kalau enggak nge-YouTube aja biasanya gitu ya kan. Maklum ya kalau orang kampung kan biasanya lihat yang baru-baru pasti pada langsung datang gitu berkerumun beli apa itu. Kalau awal-awal juga kita buka usaha pasti rame banget gitu, dan makin kesini makin ya kalau ada pesaing ya bisa dibilang menurun lah ya. Bukan karena itu, emang pada dasarnya usaha itu pasti banyak persaingan. Nah, bagaimana kita menanggapi persaingan itu gitu? Ya, saya mencari solusinya dengan cara yaitu tiap hari saya mencari jualan yang unik-unik gitu. Oke, terima kasih ya Bu sudah menyempatkan waktunya untuk saya wawancara. Semoga usaha Ibu makin lancar, makin laris manis. Amin.